Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan seleksi P3K untuk guru honorer membuka ruang adanya ketidakadilan bagi honorer yang lain. Ada istilah orang dalam atau honorer siluman yang sering disebutkan oleh para honorer. Nah, saya akan buka kepada kalian bagaimana dan di mana celahnya mereka bisa masuk data di Dapudik sekolah sebagai honorer yang bisa dikategorikan menjadi pelamar khusus. Sebelum saya menjelaskan bagaimana alur masuknya tenaga honorer yang kemudian bisa disebut dengan honorer siluman yang dianggap diskriminatif dan tidak adil bagi guru honorer yang lain. Di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa apa yang akan saya sampaikan ini tidak bertujuan menyalahkan siapapun. Ini murni kesalahan by system. Harapannya agar bisa diperbaiki oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan RB ataupun Ditjen GTK, agar penerimaan seleksi P3K berikutnya bagi guru honorer itu bersifat adil. Di setiap sekolah ada sebuah alat atau aplikasi yang dipegang oleh operator sekolah di bawah wewenang dan kendali kepala sekolah. Aplikasi tersebut dinamakan dengan Dapudik, Data Pokok Pendidikan. Aplikasi ini mencatat dan melaporkan data-data berupa identitas sekolah, sarana prasarana sekolah, rombongan belajar atau pembelajaran di sekolah, peserta didik di sekolah, guru dan tenaga kependidikan di sekolah, ke Dinas Pendidikan sampai ke pemerintah pusat melalui Ditjen GTK Kemendikdasmen. Sehingga kebijakan mengatur bahwa seseorang itu dianggap sebagai honorer khusus nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3 berdasarkan masa kerja ditentukan atau dibaca berdasarkan laporan yang dikirim sekolah melalui Dapudik sekolah. Di sekolah itu kan, di Dapudik itu terdapat status guru dan tenaga kependidikan yang statusnya sebagai honorer. Nah, honorer itu di Dapudik itu dibagi menjadi dua. Ada yang berstatus sebagai guru, nah ini wajib berijazah S1. Kemudian ada yang berstatus sebagai tenaga kependidikan, yang mana ijazah mereka itu minimal SLTA atau sederajat. Nah, mereka ini masuk ke dalam Dapudik sehingga di dalam pelamar P3K tahun 2024 dikategorikan menjadi 4 urutan nih. Yang pertama pelamar prioritas, yaitu mereka-mereka yang lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian pelamar tenaga honorer kategori 2, yaitu mereka-mereka yang aktif sejak tahun 2005. Kemudian honorer yang nomor 3 adalah mereka yang terdaftar di database BKN 2021 atau aktif sejak tahun 2021. Kemudian honorer dengan tingkat yang terakhir adalah aktif sesudah tahun 2021 atau minimal masa kerja 2 tahun terakhir. Nah, mereka-mereka ini akan menjadi pelamar khusus, yang mana mereka nanti akan ikut seleksi, yang mana seleksinya itu nanti tidak ada passing grade. Di sini ada perangkingan. Nah, perangkingan di sini mereka siapa-siapa dengan peringkat yang terbaik maka akan lulus menjadi P3K. Nah, namun perangkingan di sini dikategorikan berdasarkan prioritas. Ini seperti ini contohnya ya. Nih, pelamar prioritas dulu. Kemudian masih ada sisa, kemudian bisa diperebutkan oleh THK2. Jika ada masih sisa akan diperebutkan oleh yang nomor 3. Jika ada masih sisa promosi akan diperebutkan oleh yang nomor 4. Seperti ini contohnya ya. Nah, di sebuah Kabupaten Mangga membuka seleksi guru sebanyak 50 formasi untuk guru kelas SD. Nah, jumlah pelamar guru-guru honorer di Kabupaten Mangga tersebut sebanyak 80 orang dengan rincian sebagai berikut. Pelamar prioritasnya 0. THK2 sebanyak 8 orang,
non ASN yang aktif sejak tahun 2021 atau nomor 3 sebanyak 60 orang. Sedangkan non ASN yang aktif minimal 2 tahun terakhir itu sebanyak 40 orang. Maka seperti ini ya. 50 formasi dikurang oleh pelamar prioritas karena tidak ada, maka akan diperebutkan oleh THK2. Nah, 50 kurang 8 sisa 42. Nah, 42 orang akan diperebutkan oleh non ASN yang nomor 3 ini yang aktif sejak tahun 2021. Sisa formasinya 50 kurang 8 sisa 42. Maka 42 formasi ini akan diperebutkan sebanyak 60 orang. Yang nomor 4 ini tidak dapat jatah formasi karena formasinya bisa diperebutkan oleh non ASN yang aktif sejak tahun 2021 yaitu 60 orang. Nah, di sini ya letak ketidakadilannya itu di mana? Nah, di sini saya jelaskan. Ya, di sini ya. Nah, jadi honorer itu tadi masuk di Dapudik itu ada yang berstatus guru dan ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini ada yang bertugas sebagai pesuruh sekolah, ada bertugas sebagai penjaga sekolah atau keamanan sekolah, ada yang sebagai petugas kebersihan sekolah, tenaga administrasi, operator sekolah, dan penjaga perpustakaan. Mereka ini bisa masuk Dapudik dengan ijazah SLTA sederajat. Nah, jadi mereka ini pertama diusulkan oleh kepala sekolah ke dinas pendidikan, kemudian mereka mendapatkan SK dari kepala dinas sehingga bisa masuk Dapudik. Nah, mereka yang ijazah SMA inilah yang menjadi honorer siluman seperti yang disebutkan oleh para honorer beberapa tahun terakhir. Ini ada orang dalam, ini ada honorer siluman. Di sini mainnya nih. Celahnya di sini nih. Ini kesalahan sistem ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak menyalahkan pihak manapun. Ini kesalahan sistem yang harus diperbaiki oleh Kementerian Pusat melalui Dapudik. Nah, di sini mereka ya, di sini contohnya nih. Nah, si A terdaftar di Dapudik sebagai tenaga administrasi di Sekolah Kebun 1 dengan latar belakang pendidikan SLTA sederajat. Nah, dia masuk Dapudik sebagai tenaga administrasi. Nah, si A ini dia sedang berkuliah S1 pendidikan mulai tahun 2019. Masuk Dapudik tahun 2019, kemudian dia berkuliah ke S1 pendidikan. Nah, jadi sejak tahun 2019 dia sudah aktif sebagai tenaga administrasi dan sejak tahun 2019 itu juga dia sedang berkuliah. Nah, ternyata si A ini lulus pendidikan di bulan Maret 2024. Nah, kemudian mengubah datanya di Dapudik menjadi statusnya yang semula itu tadi tenaga pendidikan menjadi statusnya guru. Nah, di sini. Kemudian karena sudah statusnya sebagai guru, karena sudah mendapatkan ijazah I1, mereka itu bisa mengikuti seleksi P3K guru tahun 2024. Nah, ternyata si guru A ini ya bisa ikut mengikuti P3K guru pada tahun 2024 sebagai pelamar khusus kategori non ASN yang aktif sejak tahun 2021, yaitu nomor urut 3 yang ini, non ASN yang aktif sejak tahun 2021. Nah, kemudian si A ini memperoleh nilai terbaik dan diangkat menjadi P3K pada tahun 2025. Nah, padahal si A ini cuma aktif belum setahun sebagai guru, tetapi terbaca di Dapudik dia sudah aktif sejak tahun 2019 dengan masuk kategori sebagai pelamar khusus di nomor 3 ini di bagian sini, sehingga dia bisa ikut seleksi P3K, dapat formasi. Tadi kan contohnya 50 formasi dikurang 8 sisa 42, dia bisa merebutkan di sini. Nah, padahal dia usia sebagai gurunya hanya setahun, bahkan kurang dari setahun. Di sini celahnya yang dinamakan sebagai pelamar siluman, honorer siluman, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan diskriminatif. Ya,
Contoh si guru A tadi, si A tadi sebenarnya dia itu adalah pelamar umum, bukan sebagai pelamar khusus. Ya, di antara yang keempat ini dia itu sebenarnya adalah masuk sebagai pelamar umum. Yang sebagaimana kita ketahui, pelamar umum ini hanya sisa ya, jika tidak ada pelamar honorer yang aktif sejak 2 tahun ini. Nah, yang terakhir ini jika tidak ada baru bisa dimasuki pelamar umum. Nah, di sini celahnya. Jadi ya, yang harus diperbaiki ini contohnya seperti penerimaan tenaga kependidikan atau seleksi teknis ya. Itu kan mereka wajib mengupload pengalaman atau ISKA mereka 2 tahun terakhir. Nah, seharusnya seperti itu. Jika para guru itu jika dikatakan mereka itu memang aktif tadi, contohnya si A tadi sejak tahun 2019, dia harus mengupload ISKA dia sebagai guru mulai tahun 2019. Nah, sekarang ini kan tidak dipinta untuk guru. Nah, ini celahnya ya. Mungkin ini bisa dipahami kepada teman-teman di luar sana. Ini celahnya. Inilah ketidakadilannya, inilah bentuk diskriminatifnya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.